Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys bersama channel saya ya. Channel Sahabat Emas dan Permata ya. Pada kali ini saya akan sharing mengenai 5 keuntungan investasi emas digital ya. Jadi ada keuntungan investasi di emas digital ya. Emas digital itu emas yang tidak ada wujudnya secara fisik tapi tercatat ya. Jadi ini sangat unik ya. Tidak ada wujudnya tapi tercatat ya, seperti tabungan di bank. Ngomongin soal emas ini tidak ada habisnya ya. Emas itu termasuk logam mulia ya. Jadi emas termasuk logam mulia ya. Pertama, sifatnya indah ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa emas itu berkilau ya. Kalau kita pakai berkilau. Kalau yang memakai wanita bisa menambah kecantikan dan percaya diri ya. Jadi emas sebagai perhiasan ya, karena sifatnya indah. Terus emas juga jumlahnya terbatas atau langka ya. Dari waktu ke waktu permintaan emas selalu naik ya, karena jumlah manusia itu akan terus bertambah dan jumlah emas tetap, jadi nilai emas akan cenderung naik. Beda dengan uang kertas ya. Uang kertas kan tinggal dicetak, cetak dan akhirnya nilainya turun. Terus sifat emas yang ketiga adalah tahan lama ya. Apabila kita lihatlah besi lah. Besi itu kalau disimpan dia akan berkarat dan lama-lama logamnya akan keropos ya. Sedangkan emas itu tidak berkarat. Jadi dia itu tahan lama. Maka emas disebut logam mulia ya. Jadi yang pertama ini indah ya, indah, terbatas ya, atau langka. Terus yang ketiga tahan lama ya. Kembali ke emas digital ya. Jadi yang pertama, keuntungan membeli emas digital itu kita bisa membeli dengan jumlah ukuran yang kecil ya. Apabila emas fisik kita membeli emas, misalnya emas batangan ya, ada yang setengah gram, ada yang 1 gram. Jadi apabila kita membeli emas digital bisa ukuran 0,01 ya, jadi lebih terjangkau. Misalnya kalau emas 1 gram 1 juta, kita beli 0,01 berarti dibagi 100 hanya 10.000 ya, cukup terjangkau. Kita tinggal misalnya punya pendapatan 100.000, sisihkan 10.000 untuk membeli emas atau menabung emas ya, digital. Terus keuntungan yang kedua adalah selisih antara harga jual dengan harga beli rendah ya. Jadi emas itu kan ada harga jual, maksudnya penjual menjual, misalnya Antam menjual ya. Terus ada harga beli kembali, itu nanti ada selisih yang cukup besar ya. Di emas fisik ada selisih yang cukup besar ya. Jadi urutan selisih antara harga jual dan harga beli itu, yang pertama itu emas perhiasan. Kalau emas perhiasan kan ada ongkos bikinnya ya. Jadi harganya kan lebih mahal. Misalnya emas dengan desain yang unik ya, tentu cetakannya lebih mahal daripada emas yang dicetak secara massal. Misalnya satu cetakan untuk mencetak 100 biji akan lebih murah daripada satu cetakan atau satu desain untuk mencetak satu perhiasan ya. Ya. Jadi emas perhiasan itu ada ongkos pembuatannya, jadi harganya akan lebih mahal ya. Terus yang kedua, koin dinar. Kalau koin dinar biasanya satu
satu cetakan untuk mencetak banyak ya koin-koinnya ya. Namun koin dinar adalah dianggap sebagai perhiasan, jadi pajaknya akan lebih besar ya dibandingkan emas batangan. Terus urutan yang ketiga yang selisih harga jual dengan harga belinya rendah itu emas batangan ya. Emas batangan selisihnya akan lebih rendah ya. Kalau emas batangan pajaknya lebih kecil daripada emas perhiasan atau dinar. Terus yang keempat emas digital. Emas digital ini belum ada fisiknya, jadi tidak ada ongkos pembuatannya. Jadi selisihnya sedikit ya. Apabila kita beli terus langsung jual lagi, kerugiannya tidak terlalu banyak dibandingkan kita beli perhiasan hari ini, besoknya dijual kembali. Terus yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah bisa cepat dijual bila harga lagi naik, tidak perlu nyari pembeli ya. Misalnya kita nabung emas, kan diberikan aplikasi ya yang terpasang di handphone. Nah, apabila harga lagi naik, kita tinggal pencet saja jual, maka emasnya akan terjual dan uangnya akan masuk ke rekening. Nah, ini suatu keuntungan ya dari investasi emas secara digital ya. Tinggal pencet di aplikasi jual dan belinya ya. Nah, terus yang ini selanjutnya bisa ditransfer ke rekening orang lain ya. Jadi aplikasinya juga ada menu transfer ke rekeningnya orang lain, misalnya ditransfer ke rekening anak, ke rekening kerabat, ke rekening saudara ya, atau bisa untuk arisan ya, arisan emas, misalnya arisan 1 gram dalam satu kelompok ya. Nah itu kan bisa saling transfer. Nah terus keuntungan yang lain adalah mudah cara belinya tanpa keluar rumah. Jelas ya, kan tinggal transfer saja ya lewat aplikasi dan akan sangat mudah ya daripada membeli emas secara fisik. Nah, apabila kita nabungnya di Pegadaian bisa digadekan ya. Nah, ini kelebihannya apabila menabung emasnya di Pegadaian. Nanti emasnya bisa digadekan apabila perlu dana yang mendadak dan tidak ingin dijual. Ya, terima kasih ya kan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share untuk pengembangan channel ini ya kan. Terima kasih.